warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran OTK Keuangan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian akun. Apa kalian masih ingat apa pengertian akun? Masih. Coba Mbak. Ya, yang paling depan, akun itu apa? Untuk akun merupakan tempat mencatat transaksi keuangan. Ya, akun itu merupakan tempat ya atau rumah untuk mencatat segala transaksi keuangan, baik internal maupun eksternal, baik transaksi yang hanya melibatkan pihak-pihak di dalam perusahaan maupun melibatkan pihak-pihak yang ada di luar perusahaan, baik yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kalau begitu, jumlah akun banyak sekali. Ya, namun dari jumlah akun yang sekian banyak dapat digolongkan menjadi berapa akun kemarin secara garis besar? Ada dua ya. Apa saja? Akun real dan akun nominal. Apa itu akun real, Alosius? Akun yang dilaporkan ke dalam neraca. Ya, kalau akun nominal? Akun yang dilaporkan ke dalam rugi lapor. Ya, betul, masih ingat berarti ya. Akun real komponennya ada 3, harta, utang, modal. Akun nominal ada berapa? 2. Apa saja? Pendapatan sama beban. Nah, sekarang kita masuk ke komponen pertama dari akun real, yaitu harta. Apa itu harta? Ada yang tahu? Harta itu hak atau kekayaan yang dimiliki seseorang, perusahaan, lembaga, instansi, badan usaha, siapa sajalah. Ya. Kalian pun punya harta, punya hak mendapatkan nama baik. Alosius, Adana saja ada 5 ya. Adana subuh, Adana Mami, Adana Isa, Adisti, Adelia, Abelia, Cesi. Itu nama-nama yang baik. Itu hak kalian. Kalau kalian merasa namanya kurang baik, bisa menuntut kepada orang tua. Hak mendapatkan pendidikan yang terbaik, disekolahkan yang terbaik, itu hak kalian. Nah, itu harta kalian. Atau istilah lainnya aset. Aset ya. Atau juga aktiva. Disebut aktiva karena dengan harta kita bisa aktif melakukan kegiatan berbagai transaksi keuangan. Nah, secara sederhana seringkali harta digolongkan menjadi 2. Harta lancar dan harta tetap. Apa itu harta lancar? Ada yang tahu? Harta yang tingkat likuiditasnya kurang dari 1 tahun. Saya ulangi, harta yang tingkat likuiditasnya kurang dari 1 tahun. Likuiditas, apa itu likuiditas?
kecepatan mencair jadi uang. Barang bisa cair jadi uang. Ini bisa jadi uang nggak? Bisa. Jadi uang bisa nggak? Bisa. Sepatu jadi uang bisa nggak? Bisa. Meja bisa. Laptop bisa. Semuanya bisa jadi uang. Nah, kapan jadi uangnya? Butuh waktu berapa lama untuk menjadi uang? Kalau jadi uangnya kurang dari 1 tahun, maka disebut harta lancar. Kalau begitu, apa saja harta yang disebut lancar? Banyak. Saya akan sebutkan yang umum-umum saja, dan perhatikan, harus urut menyebutkannya, tidak boleh dibalik apalagi dibolak. Urutannya sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Mana yang paling cepat duluan cair? Biasanya kas dulu. Apa itu kas? Pernah dengar? Pernah, baru aja tadi. Kas, dengar 2 kali malah. Kas itu uang tunai. Uang tunai. Nah, ini ada nih. Nah, ini uang tunai nih buat kamu ya. Lumayan. Hari ini 500, besok 500 nih. Ora janji loh. Disimpan buat kerohan bisa. Uang tunai ada di saku saya, yang di dompet juga ada. Tapi enggak banyak. Tadi buat saya, buat beli ada satu enggak janji. Ada syaratnya. Uang tunai ya, walaupun di saku, walaupun di dompet, namanya uang tunai. Maka nanti kas itu ada kas di tangan, istilahnya kas di tangan, walaupun di saku, walaupun di dompet. Nanti ada lagi kas di bank. Kalau uang kita ada di bank, namanya kas di bank, cash in bank. Kalau di tangan, cash in hand. Nanti kelas 3 ada petty cash, kas kecil ya. Kas kecil itu program dari perusahaan mencadangkan, menganggarkan untuk pengeluaran yang bersifat rutin, jumlahnya tidak begitu besar. Kalau pakai surat berharga sulit, nanti pakai kas kecil atau petty cash. Kelas 12 besok ya, sabar. Ini kelas 11 kas umum dulu. Ini kas umum ini. Nah ini kan lancar sekali ya. Ini udah jadi uang, udah nggak perlu ditukar ya. Kalau mau ditukar ya pakai tukar uang luar negeri. Ya sama Singapura misalnya. Saya sempat nukar berapa kali kalau mau ke Singapura. Dolar yang $1 berapa waktu itu? 10.000 kalau nggak salah. Pakai 3.000 ya. Udah lama sih tahun 2015. Kalau Malaysia dengan ringgit, waktu itu 1 ringgitnya 3.000. Itu sama-sama uang ya, masih cash. Ada pertanyaan? Belum ada. Selanjutnya setelah kas, piutang. Apa itu piutang? Tagihan uangmu berada di tempatnya orang lain. Aloysius punya uang, tapi uangnya di tempatnya Adana. Kok bisa? Karena Aloysius dulu pinjami uang kepada Adana. Adana pinjam, Aloysius meminjami. Adana nyilih, Aloysius sing nyilihi gitu ya. Ini tak silihi, itu ada duit apa? Usahaku ada kelaparan, tak pinjami. Pinjam berarti harus dikembalikan. Kapan kembalikannya? Sesuai dengan perjanjian. Kadang sampai ditagih. Nah, ketika ditagih, bisa mengembalikan nggak? Ada 2 kemungkinan, bisa mengembalikan, bisa tidak. Bisa mengembalikan. Kapan mengembalikannya? Sesuai perjanjian.
Kalau bisa mengembalikan sebelum 1 tahun, maka termasuk harta lancar. Kalau nggak bisa kembalikan, wah itu namanya nanti piutang ragu-ragu. So dibalik ora yo, menditaki entar, tak lagi sok, tak lagi entar, tak lagi sok, tarsok ya nggak balik-balik uangnya. Sampai akhirnya nggak bisa tertagih, wah nanti jadilah piutang tak tertagih. Kalau nggak tertagih harus dihapus. Nanti ada akun untuk menghapus, namanya beban penghapusan piutang tak tertagih. Nanti ya, masih lama. Sabar. Berikutnya setelah piutang, persediaan barang, baik barang yang akan dikonsumsi sendiri maupun yang akan dijual. Abelia di rumah punya barang apa? Sabun? Sabun mandi? Sabun cuci? Sabun mata? Oh itu sabun mata ya. Dipakai itu dijual? Yang dijual ada? Oh kamu jualan di rumah? Ayah punya toko sembako. Oh sembako, semua bahan pokok. Iya. Semua apa 9? 9. Apa saja sebutkan, jelaskan. Supaya ulang. Beras ya, Iya. brambang, Iya. bawang, Gula Jawa. bawang merah, bawang putih, gula Jawa, gula Sumatera, gula Kalimantan, ya sekali itu. Nah itu kan dijual ya, adik Abelia ya. Iya. Lakunya butuh waktu berapa lama ya? Kurang dari seminggu. Hebat, kurang dari seminggu ya. Apalagi yang nunggu warungnya Abelia, oh cepet banget. Nunggunya di mangan. Beras mentah dipakai. Oke, Ya enggak, Pak. ya beda itu. Kan nggak nyampe setahun ya. Nah itu disebut harta lancar karena nggak nyampe setahun habis. Iya, karena nggak nyampe setahun lah habis gitu. Berikutnya perlengkapan dari kata lengkap. Sesuai dengan namanya, perlengkapan fungsinya hanya sekedar melengkapi. Karena fungsinya hanya sekedar melengkapi, maka biasanya bentuknya kecil-kecil. Karena bentuknya kecil-kecil, maka biasanya cepat habis. Maka perlengkapan sering juga disebut dengan istilah bahan habis pakai, disingkat BHP, bukan PHP ya, BHP. Teman-teman kalian sebagian bilang Pak Fatudin PHP, katanya mau ngasih piala, ternyata enggak. Nah, dia nggak sabar, nggak mau nunggu, sudah ngasih piala berapa kali. Siswa lain yang berprestasi di mata pelajaran saya, termasuk kalian, nanti saya sudah nyiapkan pialanya buat kalian 3, setiap semester 3. Tapi kemarin baru yang kelas 12 OTKB 2, yang satu malah belum. Saya lagi nyiapkan yang BDP dulu ya, BDP. Hanya 1 semester kemarin. Besok kalian saya siapkan. Kalau sudah mulai beda ya, beda prestasi kan, sementara prestasi masih dia tahun sama, masih bersaing. Kalau beda, yang menonjol. Kembali ke perlengkapan. Contohnya apa perlengkapan? Karena bentuknya kecil-kecil ya memang biasanya kecil-kecil. Spidol, pulpen, pensil, plotot, potlot, stip, tip X, klip, trigonal, karbon, tinta, kecil-kecil ya. Staples, itu kan cepat habis itu ya. Nggak nyampe setahun itu. Nah itu disebut perlengkapan, masuk dalam kelompok harta lancar. Ada pertanyaan? Belum ada. Lagi ya.
Setelah perlengkapan, beban yang dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka. Maksudnya dibayar duluan, dibayar di depan ya, bukan di muka terus di muka bukan. Dibayar duluan, tak bayar sek. Nah, gitu. Bahasa Belandanya versekot, versekot. Persekot ya. Bukan kecokot, persekot. Ini baru bulan September ya, bisa Oktober. Tapi Adis nih sudah membayar SPP sampai bulan Desember. Wah, hebat sekali. Boleh nggak? Boleh. Sekolah malah seneng banget ini, anak-anaknya rajin-rajin. Baru September sudah membayar sampai Desember. Wah, hebat itu. Nah, itu namanya beban dibayar di muka, dibayar duluan. Padahal belum kewajiban. Seolah-olah kita titip di sekolah. Aku titip ya, ini namanya harta ini. Nah, nanti akan diambil secara bertahap. Oktober ambil lagi uangnya Adisti untuk bayar SPP 5 juta. November ambil lagi 5 juta. Desember ambil lagi 5 juta. Nah, pas Desember habis uangnya Adisti yang dititipkan sekolah 15 juta. Sini berapa sih SPP ini? Oh, belum tahu ya? Iya. Sekedar info saja. SMP Al-Azhar Tingkut Utara itu SPP-nya 1 bulan 6 juta. Mahal ya. Waktu saya di Semarang ada SMA Semesta, itu SPP-nya 1 bulan 20 juta. 1 bulan 20 juta. Gurunya nggak ada yang dari Indonesia, semuanya dari Turki. Jadi saya ngelamar ditolak, saya dari Indonesia. Harus ke Turki dulu. 20 juta coba, orang tuanya gajinya berapa? Kerjanya di mana? Ya Pertamina apa nih? Kalau saya Pertamina nggak bisa. Nah, yang terakhir ya, ini yang umum-umum saja. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Sudah diterima belum? Sudah diterima belum? Belum, kan masih harus diterima. Jadi saya belum terima. Ini sudah bulan September, saya mengajar sudah sampai akhir bulan, tetapi sampai hari ini saya belum gajian. Berarti saya masih akan menerima gaji, masih akan menerima pendapatan. Namanya pendapatan yang masih harus diterima, atau pendapatan yang akan diterima, atau pendapatan yang belum diterima, atau piutang pendapatan. Nah, sama saja. Baik anak-anak, itu beberapa akun yang masuk dalam kelompok harta lancar. Terus urut ya menyebutkannya sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Mana yang paling cepat mencair menjadi uang. Urutannya kas, piutang, persediaan barang, perlengkapan, beban yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima ya. Yang umum ada 6. Masih banyak lagi tapi secara bermanfaat. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.